Halo semua, pada video ini kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Bapak Damar Suwarno yang merupakan keturunan bangsawan bisa murtad dan memurtadkan keluarganya. Bapak Damar Suwarno adalah keturunan Raden Mas Reksonegoro ke-9 dari istri keduanya yang bernama Raden Ajeng Kardina. Raden Mas Reksonegoro ke-9 adalah Bupati Tegal pada tahun 1903 sampai 1929. Sedangkan Raden Ajeng Kardina adalah adik dari Raden Ajeng Kartini. Oke, kita langsung aja mendengar kesaksian dari Bapak Damar Suwarno ya. Shalom Pak Damar. Shalom, Pak Paragi. Silakan Bapak memperkenalkan diri dan menceritakan bagaimana ceritanya Bapak bisa murtad meninggalkan Islam. Teman-teman semua yang ikut melihat channel Tan Paragi ini, saya ingin bersaksi di tempat ini. Saya lahir di Tegal. Saya dibesarkan dengan nenek saya, karena orang tua saya itu militer, jadi berpindah-pindah saat itu. Nenek saya itu adalah anak dari Raden Mas Reksonegoro ke-9. Jadi Raden Mas Reksonegoro ke-9 ini punya istri 2. Saya lupa yang satu ya, Buyut Uji kalau nggak salah, saya lupa namanya. Tapi yang satu adalah Raden Ajeng Kardina. Raden Ajeng Kardina ini adalah adik dari Raden Ajeng Kartini. Mereka itu pejuang-pejuang untuk kaum wanita ya. Raden Ajeng Kardina ini yang membangun sekolah khusus perempuan di Kota Tegal dan juga yang membangun rumah sakit Kardinah di Tegal. Raden Mas Reksonegoro ini biasa. Nah, nenek saya dibesarkan di keraton sampai nenek saya menikah baru keluar dari keraton. Saya dibesarkan di Kota Tegal ini oleh nenek saya. Saya sekolah dari SD sampai SMP dan mendapat pendidikan agama Islam juga di sana. Tapi saya lebih tertarik pada kearifan lokal, lebih tertarik kepada ajaran-ajaran dari nenek saya. Dan juga saya tertarik dengan kisah-kisah pewayangan. Karena saya yakini saat itu ya, saya yakini bahwa nenek moyang kita itu memiliki hati nurani yang Tuhan tempatkan, sehingga nenek moyang kita semua dikenal sebagai bangsa yang ramah. Yang saya sangat kagum, yaitu Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ini untuk menjadi seorang ksatria, dia harus dilebur di kawah Candra di muka. Dan dia disebut Benteng Amarta, artinya dia yang melindungi negaranya. Tapi satu hal, pada waktu Perang Bharatayuda, Gatotkaca ini harus berkorban untuk pamannya. Karena dalam Perang Bharatayuda ini, Batara Wisnu yang menitis kepada Batara Kresna, itu mengharuskan bahwa Pandawa ini harus utuh, harus menang. Jadi tidak boleh ada yang mati. Sedangkan Arjuna ini harus menghadapi Adipati Karna. Kalau berhadapan Arjuna dengan Adipati Karna ini, pasti Arjuna kalah. Karena Adipati Karna memiliki satu senjata namanya senjata konta. Yang bisa membuat senjata konta ini keluar dari sarangnya itu hanya orang yang paling sakti, yaitu Raden Gatotkaca ini. Raden Gatotkaca ini akhirnya lah yang menghadapi Adipati Karna atas anjuran daripada Batara Kresna itu. Dari anjuran itu, maka Gatotkaca berkorban. Semua persenjataan Adipati Karna ini habis sampai panah konta yang disediakan untuk membunuh Arjuna harus keluar untuk membunuh Gatotkaca. Ini sifat kesatria yang luar biasa dari Gatotkaca. Karena Gatotkaca tahu bahwa untuk bisa menyelamatkan pamannya, dia harus mau berkorban. Dan Gatotkaca mati. Nah, inilah yang sangat berkesan di hati saya. Setelah saya lulus SMP, saya pindah ke Semarang, berkumpul dengan orang tua saya. Tinggal di Jalan Kawi, itu daerah elit ya. Jadi, saya sekolah di STM ini setiap hari harus ke bawah, ke kota. Kadang-kadang bosan, pada suatu hari saya ingin olahraga karena tidak ada kesempatan untuk olahraga.
Saya kebetulan ada seorang gembala kambing yang sering main ke rumah membawa kambing-kambingnya makan rumput-rumput di rumah saya. Lalu saya bertanya kepada dia, namanya Wanto. Mas Wanto, di daerah sini ada tempat untuk olahraga nggak? Saya tanya begitu. Lalu dia jawab, ada. Besok hari Sabtu kita ke sana ya. Lalu saya hari Sabtu itu diajak sama Mas Wanto ini ke gereja. Rupanya di gereja ini ada lapangan bulu tangkis. Saya bermain bulu tangkis di situ. Ketemu dengan pendeta Kris Marantika. Waktu saya datang pertama kali ke gereja itu, saya agak ragu-ragu. Karena setelah bulu tangkis itu, dia menawarkan, Dek Damar besok ada acara bagus di gereja. Saya bilang, saya bukan orang Kristen, saya Muslim, saya bilang gitu. Oh, nggak masalah, kalau mau datang nggak apa-apa, karena gitu. Akhirnya saya datang besoknya. Itu bertepatan hari Paskah. Jadi waktu saya datang pertama kali itu hari Paskah. Saya mendengarkan khotbah-khotbah dari Pak Kris Marantika ini. Khotbahnya sungguh luar biasa. Dimulai dari ayat yang diangkat itu, bahwa sekaliannya sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat itu yang diangkat oleh Pak Kris. Dia katakan, semua orang berdosa. Kecil atau besar, semua orang berdosa. Saya berpikir, apa seperti itu ya? Semua orang berdosa. Lalu dia bilang begini, dosa kecil atau dosa besar, itu sama saja. Seperti sebuah kapal dengan lubang yang kecil atau lubang yang besar. Tenggelam-tenggelam juga. Jadi pasti tenggelam. Saya memperhatikan ayat-ayat yang diucapkan oleh beliau. Lalu dia baca Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa itu maut. Artinya semua orang harus menghadapi maut. Semua orang mati. Karena itu sudah dimulai kejatuhan manusia dari sejak zaman Adam. Yaitu ketika Adam dan Hawa itu memakan buah. Tuhan berfirman kepada ular dan Hawa, engkau akan saling menyerang dan Hawa akan menghancurkan kepala ular. Tetapi ular ini akan meremukkan tumitnya. Ini awal daripada kejatuhan manusia dan sejak itu manusia sudah dihukum oleh Tuhan. Jadi hukuman itu sebetulnya sudah dijatuhkan ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak bisa manusia itu lolos daripada hukuman. Karena semua orang keturunan Adam ini sudah menerima hukuman dari sejak semula. Tetapi ada janji Tuhan bahwa yang menghancurkan kepala ular adalah keturunan perempuan. Benih perempuan. Saya mulai tertarik dengan khotbahnya beliau. Dan itu dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7, lalu Yesaya pasal 9, ayat 5, tentang anak yang akan dilahirkan oleh seorang dara, seorang perempuan muda. Jadi bukan benih laki-laki, tapi benih perempuan. Sungguh luar biasa, tidak ada manusia di muka bumi ini yang dilahirkan tanpa benih laki-laki. Hanya Yesus. Itu menggetarkan hati saya. Saya sangat perhatian dengan khotbah-khotbah beliau. Sampai pada waktu Yesus di Taman Getsemani itu, dia memegang cawan murka Allah. Itu murka Allah atas dosa manusia. Yesus seperti berpeluh seperti darah, karena dia tahu penderitaan yang dahsyat yang akan dia alami. Yaitu dia harus minum cawan murka Allah ini. Ini cawan murka Allah atas dosa manusia. Dialah yang harus menanggungnya. Sungguh luar biasa. Kalau tadi saya bercerita tentang Gatot Kaca yang mau mati untuk pamannya, hanya satu orang. Tapi Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Betapa dahsyat penderitaan yang harus dia alami. Karena cawan murka Allah itu yang harus dia minum. Begitu dahsyat penderitaan yang dia alami. Tidak ada penderitaan yang sedahsyat itu yang dialami oleh seorang manusia. Itu semua dilakukan karena kasih Tuhan atas manusia.
Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dan firman ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi dalam Rom 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Hari itu, hari pertama saya ke ibadah Paskah itu, mulai air mata saya keluar. Terus saya menangis. Saya tidak tahu kenapa saya harus menangis. Jadi saya baru menyadari bahwa iya ya, dikatakan bahwa sorga itu adalah ruangan maha kudus. Jadi tidak ada satu dosa setitik pun yang bisa masuk ke sana. Jadi kita harus kudus untuk bisa masuk ke sana. Jadi tidak mungkin manusia bisa masuk ke sana, kecuali Tuhan yang menguduskan kita. Seperti dalam Rom 6 ayat 23 tadi. Karena upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hanya melalui Yesus kita disucikan. Kita boleh masuk ke dalam ruangan Maha Kudus itu. Ketika zaman dulu, zaman Perjanjian Lama, yang bisa masuk ruangan Maha Kudus hanya seorang imam. Itu pun harus dikuduskan lebih dulu. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Karena Tuhan Yesus itu masuk ke ruangan Maha Kudus yang sesungguhnya, yaitu kerajaan sorga, bukan membawa darah anak domba. Seperti yang dilakukan imam-imam besar itu di ruangan Maha Kudus Bait Allah. Itu hanya gambaran saja. Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan Maha Kudus yang sesungguhnya, yaitu kerajaan sorga. Bukan membawa darah anak domba, tapi dia membawa darahnya sendiri. Dia menghadap Allah demi kepentingan kita, manusia. Oh, itu luar biasa. Sampai khotbah itu selesai, saya tergetar. Saya maju ke depan, dan saya mengatakan kepada Pak Kris Marantika saat itu, Pak, saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Saat itu saya belum tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena kepercayaan saya yang lama itu, Yesus itu Isa Al-Masih. Jadi masih berpikiran seperti itu. Dan sejak saat itu saya mulai membaca Alkitab. Setelah saya dibaptis, saya diberikan sebuah Alkitab. Saya membaca Alkitab terus, saya baca, dan saya baca terus. Luar biasa. Lalu saya ingat bahwa ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa jikalau satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Saya imani itu, saya janji Tuhan itu. Saya mulai mengajak adik-adik saya ke gereja dan sampai kepada ibu saya. Tapi bapak saya agak sulit, karena dia orang Pekalongan ya, orang Batam. Pada suatu hari Tuhan punya cara yang tidak terduga. Suatu hari bapak dengan ibu saya ribut besar, dan ini sangat berbahaya. Karena bapak saya kalau sudah marah kadang-kadang memukul istrinya. Saya panik. Saya hanya bisa menangis, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Gini. Lalu tiba-tiba Pak Kris Marantika itu datang ke rumah. Dia mau masuk ke rumah, diusir oleh bapak saya. Jangan ikut campur, katanya. Pergi sana, katanya. Tapi pendeta Kris Marantika ini tidak mau pergi, dia diem saja. Akhirnya bapak saya itu ngoceh. Istri saya tuh begini, banyak sekali dia ucapan. Dan ibu saya juga kesempatan, karena ada pendeta, ibu saya jadi berani. Ibu saya keluar, bantah, jadi saling bertengkar. Setelah saling bertengkar, Pak Kris itu diem terus. Sampai dua-duanya itu habis kata-kata. Lalu mulailah Marantika mulai bicara, mendamaikan mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka saling berpelukan. Waduh, puji Tuhan, luar biasa itu. Dan sejak saat itu Bapak ikut ke gereja. Jadi seluruh keluarga saya ke gereja. Saya punya kekasih ya, punya pacar ya di gereja itu. Anaknya sungguh cantik ini. Saya sering surat-suratan dengan dia karena dia sekolahnya di Solo Tigo. Kalau dia ke Semarang, nah kita jalan berdua begitu. Lalu setelah saya lulus dari STM, saya pindah ke Bandung.
Rupanya lulusan dari STM ini sulit untuk mencari perguruan tinggi saat itu. Perguruan tinggi negeri itu susah. Jadi kita masuk perguruan tinggi swasta. Di Bandung saya sekolah di Universitas Immanuel. Dan di situ saya melakukan banyak kegiatan di sekolah itu. Kegiatan-kegiatan rohani. Karena itu di Semarang itu sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang saya sudah lakukan sebagai guru sekolah minggu, sampai menjadi ketua pemuda gitu. Jadi waktu di Bandung ini saya diangkat oleh sekolahan untuk menjadi ketua Departemen Kerohanian sekolah. Jadi pada waktu masa prabakti mahasiswa, saya diberi tugas untuk membawakan firman Tuhan selama 1 minggu. Yaitu masa prabakti mahasiswa atau perpeloncoan ya. Zaman dulu tuh disebutnya perpeloncoan. Itu digembleng dari pagi sampai sore, masuk ke lumpur-lumpur. Pokoknya luar biasa, mereka menderita. Saya ditugasi untuk membawa firman Tuhan pada waktu sore hari setelah mereka kecapean. Saya harus membawakan firman Tuhan di sekolah itu. Saya berpikir begini, pada waktu saya membawakan firman Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus, mereka pasti tidur karena mereka sudah kelelahan. Jadi saya sepanjang jalan dari rumah ke sekolahan, saya berdoa sepanjang jalan. Saya bilang, Tuhan, siapkan firman Tuhan untuk apa yang harus saya sampaikan. Biarlah hanya Engkau saja yang berbicara melalui mulut saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan supaya mereka tidak tidur. Nah, begitu. Dan rupanya Tuhan mendengar doa saya. Jadi pada waktu membawakan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang tertidur. Dan itu berlangsung selama 6 hari. Luar biasa. Sampai yang senior-senior ini mengusulkan untuk membuat KKR. Kita pinjam sebuah gereja waktu itu yang dekat dengan sekolahan, itu HKBP, gereja Batak ya. Kita KKR di situ, mahasiswa-mahasiswa semuanya datang. Puji Tuhan, acaranya sukses. Saya sendiri yang harus membawakan firman Tuhan di situ. Ada 3 orang yang menyerahkan diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Memang saya tidak sekolah teologi, karena saya ingin masuk sekolah teologi, orang tua saya nggak setuju. Jadi saya hanya rajin membaca. Saat itu ada banyak buku-buku yang saya baca. Zaman dulu ya, Billy Graham, D.L. Moody, dan banyak lagi buku-buku zaman itu. Kalau sekarang kan ada Benny Hinn, ada Robert Liardon, ada banyak sekali ya. Jadi saya mengucap syukur saat itu ada 3 orang yang menerima Yesus. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terus setelah itu saya mengadakan juga acara Natal bersama perguruan-perguruan tinggi di Bandung. Dan mungkin itu yang pertama dan mungkin terakhir karena sekarang sungguh tidak mungkin untuk mengadakan Natal bersama perguruan-perguruan tinggi di Bandung. Dari ITB, Parahyangan, Pajajaran, Akademi Perawat, banyaklah akademi-akademi yang ikut. Dan membutuhkan dana cukup banyak. Sampai saya mencari dana sampai ke Jakarta. Dan puji Tuhan, Natalan itu bisa berlangsung selama 2 hari dengan sukses, luar biasa. Nah lalu sebelum saya pindah ke Jakarta, saya dapat kabar kalau pacar saya yang di Semarang itu menikah. Rupanya married by accident. Waduh, sangat memukul saya. Betul-betul sakit hati. Karena saya pikir wanita ini pilihan Tuhan. Rupanya bukan. Tapi saya harus mengucap syukur. Karena lebih baik dikhianati selagi masih pacaran. Kalau sudah suami istri kan celaka saya. Jadi saya harus mengucap syukur. Sudah saya pindah ke Jakarta. Karena orang tua saya udah pindah di Jakarta juga. Saya pindah sekolah di Universitas Pancasila. Tapi saya melihat bahwa pelajarannya kok sangat sedikit gitu. Tidak sebanding dibandingkan dulu waktu masih STM, jauh. Jadi saya cuma sampai tingkat 2 saya keluar. Sampai saya terus kerja di Jakarta Fair. Di Jakarta Fair ini saya kerja, gajinya masih mingguan. Masih sangat kecil gajinya itu, penghasilan saya.
Saya ingat bahwa Abraham itu menyuruh pembantu setianya untuk mencarikan jodoh bagi Ishak dari tanah Ur Kasdim, karena Abraham keluar dari sana. Jadi Abraham tidak mau dengan bangsa lain, harus dari keluarganya sendiri. Lalu menyuruh pembantunya untuk datang ke Ur Kasdim, dan pembantunya ini rupanya punya iman yang luar biasa juga. Sampai di sana dia bilang kalau ada perempuan, ada begitu banyak perempuan di situ, di dekat sumur. Kalau ada perempuan yang mengambil air untuk saya minum dan memberi minum onta-onta saya, itulah perempuan yang dijodohkan untuk Ishak, Tuhan saya, katanya gitu. Dan benar, akhirnya mendapatkan wanita yang sangat cantik menjadi istrinya Ishak. Jadi semua perbekalan yang dibawa itu diserahkan kepada orang tuanya perempuan ini. Nah, itu membuat saya punya ide. Saya yakin kalau saya punya iman, pasti Tuhan izinkan. Saya bilang begini sama Tuhan. Sebenarnya memang agak konyol juga, tapi ya ini kan Tuhan janji. Kalau kamu dengan yakin, maka aku akan memberikan. Kalau kamu meminta dengan yakin, dengan iman, maka aku akan memberikan. Jadi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika boleh Tuhan, saya ingin pasangan hidup dari Tuhan. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Seorang wanita dengan 3 syarat. Dia bilang gitu. Malah saya yang memberikan syarat kepada Tuhan. Syarat yang pertama, saya harus ketemu dia di rumah. Dan rasanya kan tidak mungkin ada wanita yang datang ke rumah. Yang kedua, pada pandangan pertama, saya jatuh hati. Jadi kita saling jatuh hati. Yang ketiga, 3 syarat ya. Yang ketiga, saya minta yang cantik, seperti juga Ishak mendapatkan istri yang cantik, gitu. Benar, suatu hari saya pulang kerja, kerjaan saya kan cukup jauh. Saya tinggal di Cijantung, kerja di Jakarta Fair di Monas itu. Jadi masih naik kendaraan umum. Jadi masih letih pulang kerja itu. Baru buka pintu, nah ada meja makan di tengah-tengah ruangan itu, ada meja tamu. Lalu di belakangnya ada meja makan. Dalam meja makan itu, adik saya yang nomor 4 bagi belajar bersama. Terus ada di seberang sana, ada seorang gadis menghadap. Jadi dia persis menghadap ke pintu. Begitu saya buka pintu, langsung dia melihat saya. Dan saya juga melihat dia. Sama-sama terkejut. Dia langsung seperti malu melihat saya. Dia tutup mukanya dengan buku pelajaran. Tapi saya sempat melihat wajahnya. Rambutnya tebal sekali hitam. Dan saya betul-betul jatuh hati pada pandangan pertama. Menurut saya dia luar biasa cantik. Dan sejak saat itu saya berusaha mendekati dia. Tapi ada masalah yang cukup berat. Karena bapaknya orang Padang. Pak Gus dan keluarga itu ya cukup fanatik juga. Bapaknya rajin sholat. Saya agak kesulitan. Kalau ke rumah dia, saya hanya berani seminggu sekali, hanya malam minggu saya datang ke sana. Dan biasanya saya lihat-lihat kalau bapaknya tidak ada di depan rumah, saya masuk mengetok pintu. Kalau bapaknya ada di depan rumah, saya nggak berani masuk. Karena bapaknya ini sampai dikenal sebagai jenderal botak, jago tembak. Karena dia senang menggunakan senjata. Lebaran, pepaya dia tembak dengan senjatanya. Jadi saya berusaha, tapi lama-lama rupanya bapaknya itu melihat keseriusan saya. Lalu saya disuruh menikah. Lalu saya kaget juga karena saya ini penghasilan masih jadi karyawan bawahan lah di Jakarta Fair itu. Mungkin belum bisa menghidupi keluarga gitu. Tapi mertua saya ini menyuruh segera menikah. Saya utarakan, saya belum punya apa-apa karena saya karyawan baru, saya bilang gitu kan. Gak masalah katanya gitu. Yang penting kalian saling mencintai gitu. Cuman satu syarat katanya. Kalian harus menikah secara Islam katanya gitu. Saya kaget juga ya. Lalu bagaimana ini? Dalam hati saya itu bingung. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana ini? Saya bilang gitu. Bukankah ini yang Tuhan berikan untuk saya? Tapi saya kenapa harus menghadapi ini? Tapi Tuhan kasih hikmat saya.
Lalu saya bicara dengan beliau, Pak, dan saya setuju, saya bilang gitu. Tapi, saya bilang gitu, ada tapinya. Apa itu tapinya? Begini Pak, kalau kita udah berumah tangga, saya udah kawin dengan anak Bapak, kan kita pisah, udah keluar dari rumah ini, saya bilang gitu. Jadi, kita boleh dong mengambil keputusan sendiri. Oh iya, nggak masalah itu. Karena dia kan tentara ya, jadi rasa nasionalismenya ada juga, jadi nggak masalah. Acara waktu pernikahan itu harus dengan cara Islam. Sudah akhirnya kami menikah dengan sangat sederhana. Tapi setelah kami menikah, ini mertua saya ini lucu. Sayang sekali dengan saya. Karena apa? Kebetulan istri saya ini adalah anak yang paling disayang sama beliau. Kenapa? Karena dia paling rajin. Pakaian dinasnya dicuci, disetrika oleh dia. Dia di rumahnya itu dari mulai ngepel sampai kamar mandi bersih semua itu diurus oleh dia. Ini dia orang yang paling rajin di rumah itu. Jadi papa melihat rumah tangga kita itu, papa itu senang. Dan mulai saat itu saya mulai menginjili kakaknya, kakak-kakaknya, adik-adiknya istri saya. Istri saya ini bersaudara 9, jadi termasuk keluarga besar. Saya injili satu persatu dan geduk tular juga. Kalau bahasa Jawa itu geduk tular itu artinya satu orang dimenangkan, dia juga menginjili saudaranya lagi yang lain gitu. Jadi geduk tular juga. Dan puji Tuhan, semua anak-anaknya itu terima Yesus. Saya pikir kok biasanya orang menginjili itu susah sekali. Saya waktu di Semarang itu menginjili orang, saya kan sama Pak Kris Semarang itu kan masuk ke kampung-kampung itu susah. Memenangkan satu jiwa aja susah. Ini kok keluarga istri saya kok gampang ya. Rupanya ada rahasianya. Rupanya begini, istrinya papa ini orang Manado. Jadi ibunya itu, walaupun ini keluarga sudah menjadi muslim semua, omanya istri saya ini mendoakan cucu-cucunya semua. Jadi walaupun beliau sudah nggak ada, sudah meninggal, tapi doa itu luar biasa. Sampai semua anak-anaknya papa ini masuk Kristen, terima Yesus. Hanya satu yang paling sulit yaitu papa sendiri ini. Saya sering bercandakan sama papa. Karena papa itu begitu baik dengan saya. Karena bisa dibilang saya dengan istri saya itu tempat ngadu. Siapa aja dari kakaknya, adiknya itu kalau ada masalah-masalah ngadunya ke kita gitu. Karena kita dianggap oleh mereka bijaksana gitu. Suatu hari saya bilang, Pak, Bapak kalau terima Yesus masuk surga Pak, saya bilang gitu kan. Bapak mertua saya ini bilang, apa katanya, mana ada orang Padang masuk Kristen katanya gitu. Saya bilang ada Pak, banyak. Saya bilang ada gereja yang pakai bahasa Padang, saya bilang gitu kan. Terus Bapak saya bilang, wah itu mau orang-orang Padang kesurupan katanya gitu. Ya saya cuma ketawa aja, dia ketawa saya ketawa, udah udah nggak masalah. Pada suatu hari beliau itu sakitnya kanker tenggorokan. Jadi pita suara ini hancur. Sudah masuk stadium 4. Minum aja nggak bisa, apalagi makan. Kalau minum tuh keluar darah dari mulutnya. Kebetulan RSPAD itu dekat dengan kantor. Saya kan di Jakarta Fair di Monas. Dia masuk rumah sakit Gatot Subroto. Karena kondisinya sudah parah, sudah stadium 4. Dokter-dokter itu sudah angkat tangan. Lalu ditaruhnya di rumah sakit itu jauh di ujung. Jadi pada waktu saya datang, karena seluruh keluarganya itu sudah diundang semua. Karena kelihatannya sih sudah nunggu waktu tuh mau meninggal. Saya datang rame anak-anaknya sama ada cucu-cucunya juga. Mereka ada di luar semua. Saya masuk ke dalam, saya lihat kasihan sekali dia. Tidur celentang gitu ya, celentang. Hanya matanya kelap-kelip. Kadang keluar air mata. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Bergerak juga nggak bisa makan. Jadi dia hanya dikasih makan dengan infus. Saya mendekati beliau, saya bilang gini, Pak, dokter-dokter sudah semua angkat tangan, Pak.
Tidak ada yang bisa menolong Papa. Hanya satu, Pak, yang bisa menolong Papa, yaitu Tuhan Yesus dan itu. Isa Al-Masih, kalau menurut Islam. Tapi sebenarnya bukan Isa Al-Masih, tapi Yesus. Yesus Kristus. Hanya Yesus. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Bahkan lumpuh bertahun-tahun, berpuluh tahun bisa disembuhkan. Orang lepra disembuhkan. Bahkan orang yang mati pun dibangkitkan, Pak, sama gitu. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Terus saya bilang, Papa mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam hati saya, yang penting Papa itu diselamatkan. Pikiran saya cuma itu. Papa bilang, nggak bisa ngomong. Oh iya ya, Papa nggak bisa bicara, saya bilang gitu. Sekarang gini aja, Pak. Kalau Papa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, cukup anggukkan kepala, Pak, saya bilang gitu. Dan dia berusaha menganggukkan kepala dengan susah payah. Berulang-ulang dia menganggukkan kepala. Bilang cukup, Pak, cukup. Saya panggil anak-anaknya semua. Masuk ke dalam sini. Papa udah terima Yesus, saya bilang gitu. Lalu semua nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Lalu saya memimpin doa. Saya doakan Papa. Kami semua ini di sini mengasihi Papa. Tapi Engkau Tuhan Yesus lebih lagi mengasihi dia. Kami hanya dapat menyerahkan Papa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan Yesus. Setelah saya berdoa, saya pamit. Saya merasa lega. Jadi seandainya Papa meninggal, pintu surga sudah terbuka untuk dia. Saya pikir cuma itu. Itu tahun 95. Jakarta Fair dipindahkan ke Kemayoran. Jadi saya tidak menengok-nengok lagi Papa. Tahu-tahu saya dapat berita, beberapa hari kemudian dapat berita kalau sama istri saya nelpon ke kantor. Zaman itu nelpon harus pakai wartel ya. Papa pulang katanya. Pulang, saya bilang gitu. Pulang bagaimana? Pulang ke Bapak di sorga atau pulang bagaimana, saya bilang gitu. Kenapa? Pulang katanya sembuh. Wah, luar biasa, saya bilang gitu. Kalau gitu kita ke sana ya, nanti kalau ada kesempatan. Soalnya ini lagi sibuk di Jakarta Fair. Nggak bisa ninggalin kantor, saya bilang gitu kan. Belum ada kesempatan saya ke sana. Tiba-tiba satu hari istri saya telepon lagi. Wah, Papa datang ke rumah katanya. Waduh, saya kaget. Karena Papa ini rumahnya di Parung Panjang. Itu untuk ke rumah saya. Dia dari rumahnya jalan kaki ke depan mungkin ada sekitar antara nggak tahu 4 atau 5 kilo jalan kaki. Dan dia harus naik kendaraan umum sampai stasiun kereta. Naik kereta api sampai Manggarai. Dari Manggarai naik kendaraan umum lagi sampai ke rumah. Bayangin, saya nggak kebayang itu dia bisa datang ke rumah. Waduh, rupanya dia cuma mau menunjukkan bahwa dia udah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini Papa udah sembuh, disembuhkan Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Malahan ada kata-kata yang lucu, dia bilang sama istri saya, Papa sekarang udah jadi orang Padang kesurupan, katanya gitu. Tapi bukan kesurupan apa-apa, kesurupan Tuhan Yesus katanya. Kesurupan Roh Kudus katanya gitu. Waduh, luar biasa. Saya sangat berbahagia. Kami hanya bisa meneteskan air mata. Sebegitu dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Oh ya, sejak saya menikah, saya nggak berani ke gereja. Karena ya lucu juga kalau kita sudah menikah, datang ke gereja tiba-tiba bawa istri. Jadi nggak berani datang ke gereja. Sampai anak 3. Pada waktu anak ketiga, saya mendapat mimpi. Mimpinya menggetarkan hati saya. Saya dalam mimpi itu saya naik kereta api barang. Isinya arang stinggul atau batu bara. Dan potongan-potongan kayu bakar. Saya duduk di atas kayu-kayu bakar itu. Di atas arang stinggul itu.
Loh kenapa saya naik kereta api seperti ini? Ini semua barang-barang untuk dibawa ke api. Salah naik kereta ini, kenapa saya nggak naik kereta penumpang sebenarnya? Jadi pada waktu kereta melambat, saya lompat turun. Terguling-guling. Terus di seberang itu saya lihat ada taman yang indah sekali. Pohon-pohonnya nggak terlalu tinggi, tapi rapi. Bagus sekali itu taman. Saya lari ke arah taman itu. Saya melihat sesosok. Saya melihat Tuhan Yesus. Saya tersungkur di kakinya, saya menangis. Setelah saya tersungkur di kakinya, saya terbangun. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Luar biasa. Dia sangat mengasihi saya. Jadi saya bicara dengan istri saya, Bu, nanti hari Minggu kita ke gereja ya. Dan itu adalah pertama kali istri saya untuk menginjak gereja. Tapi istri saya aneh, tidak menolak, langsung menjawab, iya Pak, kayak gitu. Jadi hari Minggunya kita ke gereja. Mulai saya juga aktif di gereja itu. Terus saya kan mulai menginjili keluarga itu satu persatu. Gedung tular ya istilahnya. Saya mulai dengan bikin kelompok doa di Kayu Manis. Suatu hari datang seorang yang udah tua. Dia tanya, Pak, boleh saya bergabung di sini? Oh boleh, silakan. Bapak namanya siapa Pak? Kata gitu. Saya Amran Amri kan gitu. Wah, saya nggak tahu siapa ini Amran Amri ya. Tapi belakangan baru saya tahu bahwa dia itu adalah salah satu tokoh Muslim di Kalimantan. Bahkan dia ada jabatannya sebagai redaktur. Jadi dia penulis, redaktur majalah jihad di Kalimantan. Sudah dia ikut bergabung dalam kelompok doa itu. Waktu berjalan, satu hari ada orang Kalimantan datang ke Kalimantan dan diberitakan di sana berita yang nggak anggap. Datang lagi surat itu datang terus-menerus. Ya dicari orang Kristen pun pada nyari. Sampai satu hari ada pendeta yang mengajak Pak Amran Amri bergabung. Bahkan dia diangkat menjadi salah satu dosen di salah satu sekolah teologi, menjadi dosen Islamologi. Memang saya udah bilang, Pak, nggak bisa. Kalau orang terima Tuhan Yesus, nggak bisa sembunyi terus. Aku dia di hadapan Bapa. Jadi seperti itu. Jadi harus terbuka. Waktunya sekarang Pak Amran Amri itu terbuka. Istri saya ini saudaranya banyak. Kalau dihitung sekarang ini, kan dari 9 orang ini udah pada punya anak, udah pada punya cucu. Saya hitung-hitung kemarin, berapa jumlah seluruhnya ya dari keluarga besar istri saya. Keluarga besar Ayub Bakar ini. Ternyata saya hitung-hitung sampai 80 orang. Mungkin lebih ya, ada cucu-cucu yang kecil-kecil saya belum tahu. Lalu ditambah dengan keluarga saya, ya mungkin 100 lebih lah. Puji Tuhan. Pesan saya cuma satu, bahwa setelah saya membaca Alkitab, ada 4 Injil di sana. Tapi ada satu Injil yang sangat luar biasa. Dia ditulis oleh seorang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Istilahnya murid yang paling dikasihi. Rasul yang luar biasa. Dia kepenuhan dengan Roh Kudus. Saya tahu bahwa Matius, Markus, Lukas juga dibimbing Roh Kudus pada waktu penulisan. Tetapi yang satu ini, yaitu Yohanes, itu luar biasa. Karena yang dia tulis lebih mengutamakan tentang keilahian daripada Yesus. Bahwa Yesus itu ada 2 natur yang dimiliki oleh Yesus. Yaitu natur sebagai manusia, anak manusia. Sebetulnya kurang tepat kalau dibilang anak manusia, tapi sang anak manusia. Karena anak manusia semua kita anak manusia, tapi kalau Yesus itu beda, dia sang anak manusia, satu-satunya anak manusia yang luar biasa. Dan dia juga anak Allah, sang anak Allah. Bukan seperti kita ini kan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau Yesus itulah sang anak Allah, artinya hanya satu-satunya yang disebut sang anak Allah. Kita perhatikan, pada waktu nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan, mereka selalu berkata, demikian firman Tuhan yang disampaikan baru amin.
Tapi kalau Yesus di dalam kitab Yohanes itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya juga jelas. Selalu di depannya tuh amin, amin. Baru kata-kata artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi artinya Yesuslah yang berfirman karena dia memang firman Tuhan. Jadi berbeda dengan nabi-nabi. Kalau nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan, kalau Yesus sendiri yang berfirman. Makanya dia selalu berkata, ada firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, amin, amin di depan. Itu ditulis oleh Yohanes. Itu kitab yang luar biasa. Saya bilang kalau orang mau membaca Injil, bacalah Yohanes nomor 1. Itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Mana ada nabi yang seperti Yesus yang berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 ketika dia sengaja datang terlambat waktu mau membangkitkan Lazarus. Marta dan Maria, Tuhan engkau datang terlambat, kalau tidak Lazarus tidak mati. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Bahkan kalau di Yohanes 6, barang siapa yang makan tubuh dan meminum darah anak manusia, dia tidak akan mati. Dia akan memperoleh hidup. Barang siapa makan dan minum darahku, karena aku adalah roti yang turun dari sorga, dia akan memperoleh hidup. Hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Oh, sungguh luar biasa. Makanya Yohanes kan dalam Yohanes 1 ayat 1. Apa yang aku lihat, aku dengar, aku raba, itulah yang aku tuliskan kepadamu. Artinya itu bukan sesuatu yang kata orang, tapi dia sendiri yang mengalami apa yang aku alami, aku lihat, aku dengar, aku raba. Itulah yang aku tuliskan kepadamu. Itu yang dituliskan oleh Yohanes. Kalau Musa dulu diberi penglihatan untuk masa yang lalu, masa kejadian alam semesta, masa penciptaan manusia, jadi ribuan tahun sebelum Musa. Kalau Yohanes justru menuliskan hal-hal yang akan datang, yaitu pada akhir zaman. Yang Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah yang telah mati dan lihat aku hidup. Jadi itulah kesaksian yang luar biasa yang terjadi. Saya hanya sedikit menyampaikan ini karena saya takut terlalu panjang, terlalu lama. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada tanya jawab, ya silakan juga. Pak, tadi Bapak bercerita bahwa Bapak menikah dengan cara Islam. Belakangan ini, pernikahan beda agama juga sedang ramai dibicarakan. Bagaimana menurut Bapak tentang pernikahan beda agama? Nah itulah, jadi itu yang saya alami. Itu tuntutan dari mertua saya. Saya bilang kan, kalau saya nggak nurutin, mungkin saya bisa dibunuh sama dia. Tapi kesalahan saya juga dari awal, karena saya dari mula, pada waktu saya menentukan kepada Tuhan, saya nggak menyebutkan supaya mendapatkan jodoh yang satu kepercayaan. Dan ternyata beda. Tapi puji Tuhan, rupanya justru melalui peristiwa ini, Tuhan memakai saya untuk memenangkan seluruh keluarga besar Ayub Bakar ini. Yang sampai 80 orang itu. Memang perkawinannya dengan cara muslim. Saya harus membaca 2 kalimat syahadat. Tapi hati saya tetap kepada Tuhan Yesus. Jadi setelah menikah, saya tetap membaca Alkitab. Saya tetap menginjil kepada saudara-saudaranya. Bahkan ketika saya belum kembali dibaptis lagi, saya sampai dibaptis ulang. Saya sudah menginjil kepada saudara-saudara istri saya. Dan luar biasa. Mereka dengan begitu mudah, tidak terlalu sulit. Kadang-kadang memang ada yang sampai berjam-jam, kita tukar pikiran sampai malam, kadang-kadang sampai tengah malam, sampai pagi, kalau kita menyampaikan pengajaran itu kepada saudara-saudara istri saya. Dan luar biasanya istri saya ini menjadi tempat mengadu bagi saudara-saudaranya. Semua ada masalah apa aja mesti ceritanya ke istri saya. Jadi dia punya talenta tersendiri. Jadi, apakah menurut Bapak
tidak masalah bagi non-muslim untuk menikah dengan cara Islam? Sebetulnya itu berat, Pak. Karena nggak semua sependapat dengan saya. Kalau saya memang udah bilang sama mertua saya kan, nanti Pak, setelah menikah, saya kan keluar dari rumah Papa, saya bilang gitu. Jadi saya mengambil keputusan sendiri dengan istri saya. Saya udah bilang begitu sama mertua saya. Dan mertua saya bilang, enggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pernikahannya harus dengan cara Islam gitu. Nah, orang lain saya nggak menganjurkan begitu ya, karena itu akan banyak masalah, akan ada banyak kesulitan yang dihadapi. Biasanya kalau udah masuk ke sana, itu sulit untuk keluar. Seperti terikat ya, ada ikatan yang kuat. Itu susah untuk melepaskannya lagi. Kalau saya memang sudah ada perjanjian dengan mertua saya, sehingga ketika saya kembali ke gereja nggak masalah. Bahkan mertua saya juga akhirnya kan ikut ke gereja juga. Kebetulan ada acara di gereja itu mengundang Lis Saudah ya, Lis Saudah penyanyi dangdut dari Muslim, orang Padang kan Lis Saudah itu. Jadi mertua saya ini yang disembuhkan dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus itu saya ajak ke gereja melihat Lis Saudah itu berkhotbah. Kalau saya sih menganjurkan usahakan untuk meninggalkan Tuhan. Saya waktu itu karena dia militer ya. Militer itu kan rasa nasionalismenya tinggi. Bagaimana pendapat Bapak tentang orang-orang yang berpikiran, tidak apa-apa deh saya masuk Islam dulu karena pernikahan, nanti setelah menikah saya akan mengajak pasangan saya murtad? Agak berat juga Pak. Kecuali sebelum itu bisa diinjili atau dimenangkan dulu jiwanya. Itu lebih bagus kalau begitu. Jadi dimenangkan dulu, dikenalkan Tuhan Yesus, sehingga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya baru. Sebenarnya perkawinan beda agama bisa terjadi, tapi nanti ada banyak masalah. Di belakang hari ada begitu banyak masalah. Biasanya sulit, Pak. Oke, apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini? Ya, ini yang ingin saya sampaikan saat ini. Roh Tuhan sedang bekerja luar biasa di Indonesia ini. Tapi di balik itu, iblis juga sedang bekerja giat untuk menyesatkan. Saat ini roh Tuhan sedang melanda Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Bahkan, saya rasa seluruh dunia sekarang. Gelombang orang-orang yang menerima Yesus itu luar biasa. Itu karena apa? Karena Tuhan sendiri yang turun tangan saat ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak mau seorang pun itu masuk ke dalam neraka. Jadi sekarang Tuhan menjamah, mendatangi, melalui mimpi, melalui apa saja Tuhan lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa di negeri kita ini. Saya melihat gelombang yang luar biasa orang-orang yang menerima Yesus. Begitu besar, tiap hari ada. Saya melihat begitu. Itu karena apa? Karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Hari akhir itu sudah sangat dekat. Karena Yesus itu yang datang akan menjadi hakim. Pada waktu dia datang yang kedua kali, bukan seperti waktu datang yang pertama. Datang yang pertama dia harus menjadi korban. Dia harus disembelih. Dia harus menderita, dia harus dihancurkan di kayu salib. Tapi kedatangannya yang kedua kali, dia akan menjadi singa Yehuda. Dia datang dengan kuda putih dan membawa pedang. Pedang untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Dan akan membawa orang-orang dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga. Apapun yang dilakukan oleh manusia. Seperti pada waktu saya pertama kali datang ke gereja. Sebuah kapal dengan lubang kecil, lubang besar, pasti tenggelam. Tidak ada satu noktah dosa yang bisa membawa kita masuk kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu maha kudus. Di mana Tuhan bertahta di sana. Tuhan itu maha suci, maha kudus. Jadi tidak ada acara yang aneh-aneh di sana. Karena Tuhan itu maha suci dan maha kudus. Jadi kalau kita masuk ke sana, harus suci dan kudus. Untuk bisa suci dan kudus, nggak bisa dengan perbuatan kita. Seberapa baiknya pun kita,
Pasti ada dosa di dalam kehidupan kita. Dosa sekecil apapun tidak bisa membuat kita masuk kerajaan surga. Kecuali Yesus yang menyucikan dengan darahnya. Tiada keselamatan tanpa penumpahan darah. Sedangkan dalam perjanjian lama juga harus dengan korban darah. Melalui domba yang disembelih dan dibersihkan kepada tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa. Dalam perjanjian baru bukan lagi darah domba, tapi darah Yesus. Itu darah yang sempurna, karena Yesus itu manusia yang sempurna. Itulah sebabnya Tuhan menjadi manusia, karena untuk menyelamatkan manusia. Hanya itu pesan saya, tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di sorga, kecuali melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6. Apalagi barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup. Keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam Yesus. Inilah kesempatannya. Gereja-gereja yang nyaman, tidak mau bergerak memberitakan Injil, akan ketinggalan. Saya melihat para murtadin ini, disebutnya murtadin ya, sebetulnya bukan murtadin. Mereka lah yang telah masuk ke dalam terang. Mereka mau masuk ke pedalaman-pedalaman, ke daerah-daerah. Karena gini, Tuhan berusaha menyelamatkan, tapi iblis berusaha menyesatkan. Iblis itu sebenarnya kan malaikat yang jatuh, lalu dibuang oleh Tuhan ke bumi. Makanya ada daerah-daerah kekuasaan iblis. Daerah-daerah istilahnya penguasa-penguasa teritorial. Kita harus mengalahkan penguasa-penguasa teritorial. Gereja-gereja harus bekerja sama. Jangan meributkan denominasi. Anak-anak saya dan keluarga dari istri saya, denominasinya berbeda-beda. Dari GBI, GPDI, ada macam-macam lah. Mereka masing-masing sesuai dengan di mana cocoknya. Bahkan ada adiknya dari istri saya yang paling muda itu gerejanya gereja reform. Saya kurang cocok dengan reform, tapi nggak masalah. Yang penting mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu saja. Masing-masing berjemaat sesuai dengan di mana bisa berkembang. Saya yakin ini waktunya. Waktu Tuhan sangat sempit. Akhir zaman sudah sangat dekat. Waktu Tuhan ini hanya hitungan menit. Jadi harus segera orang mengambil keputusan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus. Oleh karena itu, Yesus berdiri di depan pintu, mengetuk pintu hati. Siapapun yang mau membuka hati, maka Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Jadi yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa kita. Nggak ada satupun yang dapat menolong untuk bisa masuk kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu tempat mana Tuhan bertahta. Tempat yang maha kudus. Karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Jadi hanya orang yang disucikan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke sana. Yesus berkata, aku datang dari atas. Artinya Yesus itulah yang datang dari sorga. Dialah yang memiliki kerajaan sorga. Pada waktu dia disalib, dia masuk ke jurang maut. Dia mengambil kunci kerajaan maut. Jadi kunci kerajaan maut juga di tangan Yesus. Dan pada akhir zaman, dialah yang akan menjadi hakim. Hakim yang paling adil. Saat ini dunia memang tidak ada keadilan. Tetapi Yesus akan menjadi hakim yang adil. Dialah yang berhak untuk membuat kita masuk surga atau tidak. Dia akan memisahkan domba-domba dengan kambing. Domba-domba masuk dalam kerajaan surga dan kambing itu dibuang. Dia akan memisahkan antara ilalang dan gandum. Berkas-berkas gandum itu disimpan di dalam lumbung dan ilalang itu dilemparkan ke dalam api. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pak, kita akan mengakhiri video ini. Jadi silakan Bapak berikan kata-kata penutup. Waduh, terima kasih banyak kesempatan ini karena di saat-saat yang lalu hilang dari peredaran. Apa yang saya sampaikan saat ini bukan karena ingin menonjolkan diri atau apa.
Tapi karena saya rindu bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kesaksian ini. Sama seperti keluarga istri saya, bisa dimenangkan artinya masuk dalam kerajaan sorga. Baru beberapa hari yang lalu, adik istri saya meninggal. Tapi meninggal dengan tenang, meninggal dengan mudah, segala sesuatunya lancar. Saya juga menyampaikan pesan dalam penghiburan itu, bahwa dia telah berhenti dari penderitaannya, dia berhenti dari jeripayahnya, dan sekarang dia udah tenang dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, sementara ini aku bersama-sama dengan kamu, tapi aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan menjemput kamu semua, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah janji Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Pasti digenapi. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kita semua tahu bahwa Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Agama manapun tahu bahwa Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Dan dia berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Kepada kita-kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih, semoga banyak orang membuka hati untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Damar. Tuhan memberkati Bapak dan seisi keluarga Bapak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sekian video kali ini, Yesus Kristus beserta kita semua.